Tapi kalau konteksnya keluar, misalkan kemana sih anak harus dibawa liburan? Misalkan ada sih, yuk kita belanja aja lah di mall, itu kan juga sambil liburan. Tapi ada anak yang malas ke mall gitu. Nah itu harus kemana nih? Kalau misalnya ini keluar rumah ya, yang bagus seperti apa? Apa di alam, tadi di mall keramaian, atau di laut, atau di mana menurut Bunda Arin ini? Iya sebenarnya mau indoor maupun outdoor itu sama-sama ada manfaatnya itu. Oke. Tapi manfaat yang lebih bagus itu adalah di outdoor, ketika kita mengenalkan anak. Outdoor ya? Iya, mengenalkan anak di alam gitu, atau sekalian wisata edukatif nih di kayak diajak ke pantai atau ke taman safari kayak gitu, sekalian pegunungan kayak gitu. Jadi kayak melatih anak untuk ke adrenalin kayak gitu. Jadi kayak diajak ke outdoor, mau indoor juga ada manfaatnya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan. Kali ini kita berjumpa di acara Al-Firdaus Edu Talk. Podcastnya Al-Firdaus membahas seputar dunia pendidikan dan juga perkembangan anak. Baik, sudah hadir di samping saya seorang terapis okupasi dari Puspa Al-Firdaus, yakni Bunda Arini Istiqomah. Panggilannya Bunda Arin. Apa kabar Bunda Arin? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah Pak Imam, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, di tengah aktivitas beliau yang sehari-hari menjadi terapis anak-anak berkebutuhan khusus, menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast ya bersama saya di sini dan akan membahas seputar perkembangan anak yang tentu saja menjadi tema-tema menarik apalagi bagi pasangan muda, yanda bunda yang baru punya anak maupun punya balita usia sekolah. Tentu harus tahu bagaimana perkembangan anak dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Oke, tema kali ini sangat menarik, yakni seputar ya dunia anak tadi. Tapi kita akan kaitkan bahwasanya memang anak itu kan secara naluriah mereka adalah usia yang senang bermain, senang dunia dunia hiburan gitu. Dan salah satu kegiatan yang harus kita ciptakan sebagai orang tua itu adalah liburan yang menyenangkan. Kita akan bahas seputar liburan anak yang edukatif, tapi mungkin juga bagi anak berkebutuhan khusus bisa jadi ketika liburan itu tahu-tahu tantrum tiba-tiba dialami oleh anak kita. Lalu seperti apa sikap kita, bagaimana cara menanganinya ketika anak-anak berkebutuhan khusus ini tantrum pada saat liburan atau pada saat di keramaian. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan, kita akan bahas tuntas di sini. Oke, kita sebelum ke masalah tantrum ya, kita ke liburan dulu. Memang seberapa penting sih kita sebagai anggota, sebagai keluarga ya, sebagai orang tua, itu harus punya waktu untuk liburan bersama anak. Itu sejauh apa artinya ini perlu dijadwalkan, apa istilahnya, memang ini kayak menjadi aktivitas wajib atau sebisanya orang tua, karena memang orang tua ada yang sibuk sekali, sulit ngatur waktu. Gimana menurut Bunda Arin ini? Ya kalau dikaitkan dengan jadwal ya, itu biasanya kan anak-anak ada yang aktivitasnya sekolah gitu, ada waktu berlibur gitu kan 6 bulan sekali gitu. Jadi momen-momen itu tuh sebenarnya bisa digunakan bersama keluarga untuk berlibur kayak gitu. Jadi orang tua juga harus menyempatkan waktu ketika setiap harinya sibuk bekerja kayak gitu. Ketika ada waktu luang, anak-anaknya juga pas libur sekolah kayak gitu. Jadi dimanfaatkan gitu. Jadi biasanya kalau dikaitkan dengan waktu atau enggak diwajibkan atau dijadwalkan, yaitu kita mengambil momen yang pas gitu. Artinya memang harus ada disempatkan harus untuk liburan ya bersama anak. Kalau dari sisi ini berapa sih mungkin dalam satu pekan atau 1 bulan harus berapa kalinya gitu, ada nggak dari sisi mungkin anjuran secara medis ya atau psikologis lah, ada nggak, apa bebas saja ada waktu yuk liburan gitu? Kembali lagi ke keluarga masing-masing ya. Ada yang dijadwalkan seminggu sekali kita berlibur hanya kecil-kecilan kayak gitu. Dan juga liburan sendiri kan nggak harus
jauh gitu, nggak Iya. harus naik kendaraan lama, nggak harus pergi keluar kota kayak gitu. Di rumah pun juga bisa menciptakan liburan, memanfaatkan waktu luang bersama anak-anak itu. Tidak harus keluar ya. Iya, itu kembali lagi ke orang tua gitu masing-masing. Yang penting tadi ada waktu yang khusus spesial buat anak bersama-sama betul-betul ya. Oke, untuk bermain, walaupun liburan itu bisa tadi diciptakan yang sederhana di rumah atau tapi kalau konteksnya keluar, misalkan kemana sih anak harus dibawa liburan? Misalkan ada sih, yuk kita belanja aja lah di mall, itu kan juga sambil liburan. Tapi ada anak yang malas ke mall gitu. Nah itu harus kemana nih? Kalau misalnya ini keluar rumah ya, yang bagus seperti apa? Apa di alam, di mall keramaian, atau di laut, atau di mana menurut Bunda Arin ini? Iya, sebenarnya mau indoor maupun outdoor itu sama-sama ada manfaatnya gitu. Oke. Tapi manfaat yang lebih bagus itu adalah di outdoor, ketika kita mengenalkan anak. Outdoor ya. Iya, mengenalkan anak di alam gitu, atau sekalian wisata edukatif nih di kayak diajak ke pantai atau ke taman safari kayak gitu, sekalian iya pegunungan kayak gitu. Jadi kayak melatih anak untuk ke adrenalin kayak gitu. Jadi kayak diajak ke outdoor, mau indoor juga ada manfaatnya sebenarnya gitu. Ada manfaatnya sebenarnya gitu. Tergantung lagi anaknya ini lebih berminat di mana gitu. Biasanya anak-anak kan suka hal-hal yang apa ya, yang indah, hijau, kadang juga suka binatang-binatang gitu ya. Itu bikin penasaran ya, kadang anak ini suka gitu ya. Dan ini kayaknya pernah dilakukan oleh Bunda Arin ya. Iya. Mengajak anak-anak ke mana? Kalau dulu namanya Juruk Zoo ya. Kalau sekarang udah ganti nama ya. Iya, sekarang Solo Safari ya. Dulu masih Taman Satwa Tarun Juruk. Iya. Itu jadi salah satu kebun binatang yang jadi kebanggaan warga Solo ya. Coba kita lihat aktivitas waktu liburan bersama anak-anak. Ini anak-anak spesial semua ya. Iya, anak spesial. Iya, bersama Bunda Arin dan teman-teman dari Puspa Al-Firdaus. Kita lihat videonya. Ya, Juruk Solo Zoo dulu ya. Iya. Berapa anak ini yang ikut? Kalau ini dulu ada 20-an 20-an ya? lebih okay. Oke. Ini orang tua ada yang ikut nggak? Apa cuma dengan terapis? Hanya dengan terapis. Hanya dengan terapis. Mereka happy ya, senang ya? Iya, kelihatannya senang, happy itu ya. Iya. Oke, lihat ini ya, macam-macam satwa. Itu cukup? Ya. Itu salah satu cuplikan liburan ya yang dilakukan oleh teman-teman atau terapis Puspa Al-Firdaus di Solo Zoo tadi ya. Oke, tadi jadi yang kita maksud tentang liburan itu kalau outdoor itu yang penting anak sukanya di mana gitu ya. Dan terus orang tua ketika liburan itu apa saja yang harus biar ada nilai edukatifnya gitu loh. Seperti apa pas liburan kayak tadi itu sebagai pembimbing ngapain aja itu bersama anak? Iya, jadi kayak kita mengenalkan nih nama-nama hewan, jenis-jenisnya, itu kan banyak ya. Jadi terus kita juga memberi kesempatan untuk mereka memberi makan ke hewan kayak gitu. Jadi kalau di Puspa kan kita pakainya ya seadanya gitu. Contohnya kayak flashcard kayak gitu kan. Jadi nama gambar-gambar hewan, aja iya, ya. gambar aja. Terus kita kayak memberi suara gitu. Ini suara hewan ini seperti ini gitu. Setelah kita dibawa secara langsung, oh ternyata jenis hewan burung nih ternyata banyak ya, nggak cuma satu gitu. Ternyata warnanya juga beda-beda seperti itu. Terus ada suara-suara kayak gitu. Jadi mereka juga secara langsung melihat dan mendengar hewan-hewan seperti itu gitu. Jadi orang tua juga bisa mengambil contoh seperti itu ya. Iya. Ada nilai plusnya juga ternyata gitu. Ya intinya di perjalanan itu orang tua juga harus asik mengobrol dengan anak ya, mengkomunikasikan hal-hal yang dilihat sepanjang perjalanan ya kan. Iya. Ketika di dalam mobil atau naik motor itu yang penting ketika anak, lihat itu apa gitu. Itu orang tua juga harus cerewet menjelaskan ya, bukan hanya mungkin pas di tempat wisata malah asik main HP sendiri orang tuanya.
anak dibiarkan main sendiri, Iya. itu juga kurang bagus ya. Jadi kalau semuanya seperti itu ya benar-benar harus meluangkan waktu nih orang tua. Jadi jangan membawa pekerjaan di dalam liburan gitu kan. Oke, Jadi nah ini kata iya, kuncinya ya, iya. jangan membawa pekerjaan selama liburan. Gitu. Jadi kalau mau main HP ya sesekali kayak mau ambil video nanti mau diposting kayak gitu, atau enggak kita minta izin nih, oh ada telepon dadakan gitu ya, kita minta izin gitu, maaf ya mama pegang HP dulu, atau enggak terima telepon dulu Oh, ya, harus izin gitu. dengan anak dulu ya, Iya, mau jadi, terima telepon bagusnya ya. Jadi anak itu juga merasa kalau semuanya mama main HP terus kayak merasa sedih juga gitu kan, nggak diperhatikan Iya, gitu. iya. Momen liburan itu akan ada nilai minusnya gitu bagi Oke. anak gitu. Nah ini penting loh, kadang orang tua ketika dapat telepon, dapat apa lihat sesuatu itu cuek aja, Iya. padahal dia sedang bermain dengan anak. Bagusnya izin dulu ya. Iya. Nak maaf ya, ini apa mama mau terima telepon gitu ya. Sebentar ya nak, bagusnya begitu ya. Iya. Nggak langsung angkat aja ya. Tapi rata-rata jarang ya minta izin Iya. ya. Tapi ini bagus ya buat kebiasaan anak bahwa dia merasa dianggap begitu ya, Iya. kehadirannya. Gitu. Oke, terus kita ke tantrum ya. Tadi pas liburan nih ya. Iya. Kebetulan ya anak kita tadi anak berkebutuhan khusus, nggak tahu hambatannya atau jenisnya seperti apa atau apa gitu. Tiba-tiba tantrum atau apa bahasa orang awamnya itu mengamuk lah ya. Mengamuk gitu, meronta-ronta, mungkin bisa jadi menangis, teriak, terus ada yang mungkin sampai berguling-guling ya. Itu apa kondisi anak yang seperti itu biasanya disebabkan oleh faktor apa? Kan ada anak yang takut keramaian ya, mungkin gitu ya, takut. Mungkin juga ada yang takut ketika diajak ke kebun binatang, takut binatangnya. Nggak semua enjoy gitu loh. Nah, mungkin sebelum ke bagaimana ngatasinya, apa sih atau anak yang seperti apa yang bisa tantrum ketika diajak liburan? Oke. Ya, Sebenarnya itu tantangan bagi orang tua yang punya anak spesial gitu Iya, ya. iya. Ketika udah mempersiapkan semuanya gitu. Kadang lupa juga untuk mempersiapkan kondisi tertentu yang tidak bisa diduga gitu Oke, kan. Contohnya kayak tantrum gitu. Kalau disebabkan karena apa ya bisa jadi anak ABK karena tantrum nggak tahu tempat gitu. Mau itu pas liburan, mau itu pas diajak belanja kayak gitu, nggak tahu gitu kan. Jadi faktornya bisa jadi si anak kelelahan, Ya. ngantuk, Ngantuk, kayak gitu, lapar. atau dia minta sesuatu tapi karena dia kesulitan untuk berkomunikasi, jadi nggak tahu, kita nggak paham yang dia inginkan apa, Seperti kayak apa. gitu. Jadi dialihkan ke tantrum gitu. Seperti itu. Terus kalau dari sisi ini, siapa saja atau anak yang seperti apa yang memang rentan untuk tantrum? Iya. Biasanya umum sekali ya anak-anak yang kondisinya itu biasanya autis. Autis ya. Kayak gitu. Biasanya kan Itu sering tantrum ya? Iya, sangat ini banget, sering banget Sering anak ya? kondisi autis kayak gitu. Terus apalagi mungkin hanya autis kah atau Bisa hiperaktif, bahkan anak-anak yang nggak ABK pun juga bisa tantrum kayak gitu. Jadi Oke. tantrum ini nggak dikaitkan dengan anak ABK saja gitu. Bisa anak yang normal pun Iya. itu dalam kondisi tadi yang mungkin faktornya banyak, lingkungan banyak itu tadi bisa tantrum ya. Iya. Tantrum itu pengertiannya ya mengamuk atau apa sih istilahnya? Ya, jadi Kondisi yang tidak di ini ya, di luar kebiasaan anak gitu ya. iya. Jadi kalau bahasa umumnya ya dia mengamuk gitu Mengamuk ya. Nangis kayak gitu, teriak-teriak kayak gitu kan. Jadi ketika dia minta sesuatu terus tidak dipenuhi kayak gitu kan, dia mencoba untuk bagaimana ya caranya biar saya dikasih kayak gitu. Jadi kayak mengamuk, nangis, teriak. Seperti Tadi itu. faktornya banyak ya. Salah Iya. satunya mungkin bisa lelah, lapar, ada keinginan yang nggak dituruti mungkin ya. Oke, sekarang kalau sudah kejadian ya, bagaimana cara mengatasinya? Kan ada orang tua yang mungkin karena mungkin malu ya sama sekelilingnya gitu ya, dilihat oleh orang banyak terus tahu-tahu anaknya ngamuk begitu, terus ada yang memperlakukan, mohon maaf sedikit kasar ke anak gitu ya, mungkin membentak lah, mungkin apalah pakai fisik lah gitu, atau juga ada yang cuek bahkan dibiarkan gitu. Biarkan anak puas untuk meluapkan emosinya ya. Nah, seperti apa mungkin penanganannya nih buat anak yang tantrum dari orang tua?
Ya, yang pertama pasti dimulai dari orang tua dulu. Orang tua dulu. Iya, kebal dulu nih gitu, siap dulu nih. Siap dengan kondisi anaknya Yeah. gitu, entah nanti di keramaian gitu, terus entah nanti dilihat banyak orang gitu ya, biarin saja gitu kan. Jadi ketika anak tantrum ini orang tua dulu nih yang relax dulu kayak gitu kan. Terus habis itu mungkin kalau di tempat keramaian bisa dibawa ke tempat yang agak sepi kayak gitu, biar anak ini meluapkan emosinya sampai dia benar-benar sudah selesai itu tantrumnya. Habis itu mungkin bisa ditenangkan dengan diusap-usap, dipegang, sentuhan. Dengan gitu, sentuhan ya. Dengan sentuhan gitu bisa. Nah nanti setelah udah selesai tantrumnya baru kita kayak, adik kenapa kayak gitu, adik minta apa, atau kita sudah tahu nih alasannya kenapa dia tantrum gitu. Terus kita menjelaskan, oh adik marah ya kayak gitu. Jadi komunikasi dengan anak ini juga terjalin dengan baik gitu. Kalau orang tua yang bersikap apa tadi, ada sih pernah ini ya, artinya ketika anak tantrum kemudian sang orang tua ini memeluknya erat-erat gitu loh. Pokoknya biar dia nggak bergerak terus. Seperti itu salah ya atau gimana? Apa tadi dengan cara tadi dibawa ke tempat. Tapi kalau tempat sepi kebetulan sulit karena keramaian kan, liburan kan nggak ada tempat sepi, sulit. Nah seperti apa itu? Apa bener nggak kayak tadi dirangkul kuat gitu? Ada nggak pernah ngalami seperti itu? Ya sebenarnya kurang tepat ya. Kurang tepat ya? Ya karena si anak ini kalau tantrum kan beda-beda ya dia cara meluapkan emosinya gitu. Ada yang bergerak, ada yang dia guling-guling kayak gitu. Jadi kalau seperti itu bisa jadi tambah jengkel si anak sendiri gitu kan. Oke, nggak efektif ya? Nggak efektif juga gitu. Kayak dimulai dari orang tua, kembali lagi ke situ gitu kan. Orang tua harus kebal gitu. Ya kalau seumpamanya di tempat keramaian kok nggak ada tempat yang sepi gitu, yang penting dipinggirin dulu deh gitu. Tempat yang aman nih untuk si anak gitu, sambil kita melihat takutnya kan di sekelilingnya ada barang-barang yang nanti takutnya dilempar kayak gitu, menyakiti diri kayak gitu kan. Jadi benar-benar kayak dilihat situasinya, yang cari tempat amannya kayak gitu. Pernah nggak pengalaman yang Bunda Arin pas tadi ya liburan katanya pernah juga ya anak tantrum, itu gimana terus sikap dari Arin ini, Bunda Arin? Ya yang pertama tenang dulu ya. Tenang ya. Waktu itu baru keluar dari mobil aja di parkiran ya udah tantrum gitu udah kan. Tantrum. Ya, ini seperti apa tantrumnya pas keluar dari mobil itu? Udah nangis, langsung guling-guling kayak gitu kan. Dan juga itu ada orang tuanya pas? Enggak, jadi kita benar-benar dari Puspa kita ke tempat untuk berlibur itu benar-benar lepas dari orang tua kayak gitu. Jadi baru keluar mobil aja udah yang tantrum, guling-guling, terus teriak-teriak. Dan kondisi anak ini juga belum bisa komunikasi kayak gitu kan. Jadi tidak tahu apa yang itu dia apa rasakan. Autis ya, anak autis. Iya, kebetulan autis juga gitu. Jadi tidak tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin ungkapkan seperti itu. Jadi yang waktu itu yang saya lakukan, saya tenang dulu gitu. Terus habis itu saya menenangkan dulu, saya menunggu dulu nih sampai dia benar-benar sudah mulai agak reda gitu ya untuk nangisnya, teriaknya gitu. Udah mulai gitu saya kasih makan gitu. Saya kasih waktu itu bawa makan juga, terus saya kasih makan. Setelah itu udah selesai gitu. Oh ternyata dia kemungkinan lapar dari rumah ya? Tidak makan kayak gitu kan. Jadi setelah dikasih makan ternyata udah selesai gitu, udah enjoy lagi anaknya ya. Bisa main sama teman-temannya gitu. Dan waktu itu kan biasa ya orang awam, jadi nggak tahu kenapa sih anak itu kok nangis-nangis gitu, atau minta mainan atau dia minta apa kayak gitu kan. Jadi ada yang nyamperin terus bilang kayak udah dikasih ini aja, mungkin minta mainan itu, minta ini itu kayak gitu. Ya biasa orang awam gitu pengennya kalau lihat orang nangis pengen jajan apa gitu ya. Orang nangis, orang teriak itu kan pengen cepet-cepet kayak biar nggak nangis kayak gitu kan. Jadi waktu itu udah saya hiraukan aja dulu kayak gitu. Jadi benar-benar melihat kondisi anak ini nih kenapa. Jadi kita harus pintar-pintar cari, kalau kita belum tahu alasannya, jadi kita harus mencari tahu nih penyebabnya apa gitu. Jadi itu intinya kita tenang dulu sambil melihat perilaku anak, kita observasi gitu ya. Mungkin agak lama sih. Tapi kalau kita sudah sering berinteraksi kan tahu ya, maksudnya karakteristik anak ini gitu, pengenangannya gitu kan beda-beda ya setiap anak. Lalu kalau
itu tantrum ya. Tantrum itu memang anak mengamuk di keramaian gitu yang sulit diatasi gitu. Pernah nggak dalam kasus tantrum ini anak ini sampai benar-benar nggak bisa diatasi? Maksudnya apapun yang dilakukan orang tua sampai berjam-jam lama sehingga anak ini kayak kelelahan dan kadang orang tua takut, khawatir gitu. Ya bisa jadi ya gitu kan, karena kayak terlalu lama nih si anak ini tantrumnya gitu sampai mungkin capek gitu. Nah kalau seperti itu sih ini ya pinter-pinternya orang tua gitu. Yang penting tidak dialihkan. Sebenarnya nangis gitu, oh ya udah ayo kasih apa yang dia mau kayak gitu. Caranya kayak dia minta sesuatu tapi karena tidak diperbolehkan, tidak diizinkan makanya tantrum contohnya kayak gitu. Jadi kayak jangan langsung dialihkan kayak gitu. Sebisa mungkin biar meluapkan emosi-emosinya. Nanti kalau sudah selesai dia akan berhenti sendiri gitu, akan capek sendiri gitu. Yang penting orang tua mendampingi nih sekiranya dia nggak melakukan yang bahaya kayak gitu. Terus kalau udah mulai reda, oke, kita baru masuk gitu. Entah itu dari sentuhan, entah itu dari kayak dikasih tahu, oke, sudah selesai belum kayak gitu. Tapi kalau tantrumnya gini, yang membahayakan orang lain, misalkan ada sih saya melihat anak itu sampai memukul ibunya. Dan itu memukulnya benar-benar mukul gitu, sakit. Saya yakin orang tua seperti apa gitu. Apakah harus nahan tangannya terus? Tadi saya bilang awal itu kita apa istilahnya didekap gitu ya. Benar-benar dia mukul gitu loh. Padahal kalau ada di situ ada benda apa gitu dia dilempar, dipukulin. Nah seperti apa kalau anak yang mengamuk tapi menyakiti orang lain gitu? Kalau di tempat, contohnya kayak di rumah gitu ya, kita kasih tempat yang space-nya terbatas gitu, dan di situ tidak banyak barang-barang yang sekiranya membahayakan gitu. Dan kita sendiri pun kalau tidak bisa menenangkan dengan sentuhan dan sebagainya, takutnya dipukul, ya kita agak menjauh dulu gitu. Jadi kayak melihat menjauh dulu aja ya biar emosinya nanti diluapkan. Setelah dia udah mulai reda, kita baru masuk gitu. Kalau seumpamanya udah kejadian nih gitu, baru dimasukkan ke ruangan yang space-nya terbatas, terus dia mukul. Oke, kita pegang tangannya gitu. Tidak mukul ya, Bunda tidak suka. Contohnya seperti tetap itu. ada komunikasi yang kita sampaikan ya. Walaupun keadaan si anak ini tantrum dan kemungkinan juga ketika kita bicara tidak akan masuk pada anak tantrum itu. Tapi gitu. tetap kita bicara ya. Yang penting tidak terlalu banyak. Tangannya dipegang maksudnya dilurus gitu ya? Iya, kayak semuanya mukul gitu ya. Tidak mukul ya, Bunda tidak suka, contohnya kayak itu. Tapi si anak tidak ada respon karena kalau tantrum kan biasanya kan tidak merespon apa yang kita bicarakan gitu ya. Yang penting kita udah usaha dulu nih gitu. Kalau semuanya dia udah kejadian di tempat yang banyak barang-barang yang sekiranya membahayakan, melempar-lempar kayak gitu, oke, kita bisa pegang sebenarnya gitu. Yang penting dari ini sih orang tua nggak yang takutnya kan anak-anak kan biasanya kuat gitu ya. Kalau tidak membahayakan ya gitu. Orang tua maupun anak kan. Ya gitu. Jadi orang tua ya itu tadi sih tidak mendekap dalam hal sampai erat gitu enggak gitu kan. Jadi biar si anak ini tidak membahayakan orang lain ataupun diri sendiri gitu. Oke. Kalau anak tantrum ini autis itu ya, apakah ada batas usia sih ataukah anak autis sampai kapanpun dia akan bisa tantrum? Bisa jadi gitu bisa kan. Jadi, ya? Ya, karena faktor dari yang saya jelaskan tadi itu ada beberapa faktor yang lain. Contohnya kayak dari nutrisi yang di asupan makanan yang diberikan gitu. Itu juga ternyata juga bisa menyebabkan anak tantrum gitu. Kalau anak autis kan emang nggak cuma anak autis ya, anak ABK diet juga ya, masalah menu makanan ya. Nah, itu juga ternyata penyebab tantrum itu dari situ. Pengaruhnya besar ya dari pola makan ya. Oke, kemudian ada sih orang yang bilang tantrum itu bahasa di masyarakat gitu ya. Wah, itu anak itu kayak hiperaktif sekali sih. Nggak bisa diam gitu ya. Ada anak masyarakat kadang latah begitu. Anak kamu itu hiperaktif gitu dan lain-lain itu. Mungkin biar untuk edukasi nih masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya yang disebut anak hiperaktif? Anak yang suka tantrum, mungkin biar bisa membedakan ya.
Ya biasa ya orang awam gitu ya, jadi mungkin agak merasa aneh dan tidak umum gitu kan, melihat anak orang lain kok dia nggak bisa diem gitu. Betul. Dia kok kalau meminta sesuatu atau nggak terpenuhi apa yang dia inginkan nangis gitu, teriak-teriak kayak gitu. Padahal kan bicara pelan aja bisa gitu kan. Jadi yang pertama itu ini ya, kalau hiperaktif itu ada yang dikaitkan dengan ABK, ada yang cuman ya sekedar anak itu aktif kayak gitu. Kalau hiperaktif sendiri kan pasti dilihat dari atensinya gitu. Jadi dia tidak tahu, dia tidak paham mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya kayak gitu. Atensinya. Iya, atensinya. Terus dia juga kontak matanya kurang kayak gitu. Terus habis itu kayak disuruh duduk sebentar aja dia tidak bertahan lama kayak gitu. Beda dengan anak-anak yang hiperaktif biasa ya dikaitkan. Kalau dipanggil aja dia langsung noleh, contohnya kayak gitu. Itu beda dengan anak yang ABK hiperaktif gitu. Kalau anak-anak yang mudah tantrum kayak gitu, lebih ke perilaku juga gitu kan. Yang mungkin di rumah atau di luar rumah cara perilaku dari orang tuanya itu beda gitu. Contohnya kayak ketika di luar rumah biar nggak ribet nih, ayo apa aja yang dia inginkan kita terpenuhi aja kayak gitu. Tapi kalau ketika di rumah ya udah deh dia nangis-nangis nggak apa-apa, yang penting nggak lihat orang, nggak dilihat orang kayak gitu kan. Itu juga membuat anak juga bingung gitu. Makanya kadang dibuat momen-momen yang ketika di luar rumah apapun yang anak inginkan kayak nanti juga dikasih, nanti dikasih, takutnya kan seperti itu gitu. Itu juga bisa membuat anak tantrum kayak gitu. Jadi pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu juga berpengaruh ya. Artinya orang tua itu butuh konsisten ya antara di rumah maupun di luar ya. Artinya anak biar punya penilaian ini nggak boleh, ini boleh dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita harus tahu ya tentang hiperaktif, anak yang mudah tantrum itu jangan kita istilahnya suka menjudge anak orang itu dengan apa itu hiperaktif, anak-anak yang sulit diatur, nakal gitu. Anak-anak nakal gitu. Padahal ada loh anak yang banyak gerak itu makin cerdas kan. Itu cerdas kinestetik kalau di ilmu kecerdasan. Semakin anak banyak gerak, cerdas, fisiknya kuat, itu dia cerdas di situ. Apalagi anak-anak usia 5 tahun ke bawah kan justru harus makin banyak gerak. Kalau hanya anak diam, nonton HP, nonton TV itu malah bukan cerdas namanya ya, nggak berkembang secara maksimal. Betul ya begitu ya? Ada yang cerdas kinestetik begitu ya. Jadi kalau anak-anak yang hiperaktif tapi dia tidak dikaitkan dengan ABK gitu ya, hiperaktifnya kayak tadi nih, dia hiperaktif ketika lari ke sana ke sini, ketika dipanggil dia noleh, ketika dia disuruh untuk datang dia datang kayak gitu kan. Beda dengan anak ABK yang hiperaktif sama sekali dia atensinya sangat rendah kayak gitu. Jadi berbeda dengan sebenarnya dibandingkan dengan anak-anak yang suka main HP di rumah kayak gitu kan, hanya tiduran aja gitu. Pasti ada perbedaannya karena kan itu juga berkaitan dengan motoriknya gitu, yang bisa untuk perkembangan otak gitu. Tak terasa hampir 20 menit lebih nih kayaknya per obrolan kita. Tapi mungkin kesimpulannya apa ketika kita pas liburan anak tantrum, kuncinya tadi tenang ya. Dulu. Mungkin sebagai closing apa yang perlu ketika anak tantrum, apa yang harus mesti dilakukan oleh orang tua, mungkin boleh diulang lagi sama Bunda Arin nih. Ya, pesan kepada orang tua. Jangan takut dulu gitu. Jangan takut dulu. Jadi relax dulu. Gitu. Jadi udah mengantisipasi juga gitu. Walaupun tantrum nanti tidak tidak akan terjadi atau akan terjadi. Jadi kita udah siap-siap. Kalau anak itu tantrum kita harus ngapain? Kalau tidak ya alhamdulillah gitu kita bisa memberi edukasi ketika berlibur gitu. Tapi kalau anak yang ketika kita berlibur pengennya kan seneng-seneng, happy-happy, udah penat kerja dan sebagainya, ditambah ketika ngajak anak libur ternyata tantrum seperti itu. Ya kita relax dulu kayak gitu, terus kayak menenangkan si anak, terus melihat kondisi di lingkungan juga, terus habis itu kita baru masuk ke anak nih gitu, faktornya apa, penyebabnya apa, kayak kebutuhannya gitu. Kebutuhannya apa seperti itu. Siap. Terima kasih Bunda Arin sudah bergabung di Alfritos Podcast dan semoga bermanfaat obrolan kita dan Yanda Bunda, para pemirsa.
Kita sudah ngobrol tentang tema yang sangat menarik, yakni seputar liburan. Dan ketika liburan, kebetulan anak kita tantrum, seperti apa cara mengatasinya, dan bagaimana tadi pendekatan kita kepada anak-anak yang mengalami tantrum saat di keramaian atau saat liburan. Oke, semoga podcast ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, para orang tua. Dan sampai ketemu lagi di tema-tema podcast yang lain, tentu yang lebih menarik lagi, membahas seputar perkembangan anak dan dunia pendidikan. Oke, saya Imam pamit undur. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.